Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran akidah akhlak kelas 8 melanjutkan bab 1, yakni sejarah pembukuan Al-Quran. Perhatikan penyampaian berikut. Sejarah pembukuan Al-Quran dibagi ke dalam 2 tahap, yaitu pertama, Al-Quran pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini Al-Quran diturunkan ayat demi ayat dan surat demi surat. Kenapa? Karena kefasihan dan keindahan bahasanya luar biasa. Ia tersebar dengan cepat dan menakjubkan. Secara sembunyi-sembunyi di malam-malam yang gelap, kaum muslimin datang mendekati rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang sedang beliau baca. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kaum muslimin juga bersungguh-sungguh dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Anak-anakku yang Bapak banggakan, setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dan urusan kaum muslimin menjadi teratur, beliau memerintahkan kepada sekelompok sahabatnya untuk memperhatikan keadaan Al-Quran, mengajarkan, mempelajari dan menyebarkannya. Wahyu itu dicatat hari demi hari sehingga tidak musnah dan mereka dibebaskan dari wajib militer. Yang selanjutnya, B. Pengertian dan hakikat Al-Quran. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qoro'a yaqro'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Pengertian ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai dengan 18, yang artinya, janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Anak-anakku yang Bapak banggakan, adapun menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang terakhir. Dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu yang terbaik. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Al-Quran juga mempunyai nama-nama yang cukup banyak. Di antara nama-nama lain dari Al-Quranul Karim adalah sebagai berikut.
Yang pertama, Alkitab, yang berarti kitab atau buku. Kemudian yang kedua adalah Al-Furqan, yang berarti pembeda. Maksudnya Al-Quran menerangkan secara jelas mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang ketiga adalah Az-Zikr, yang berarti peringatan. Al-Quran dikatakan Az-Zikr karena banyak ayat-ayatnya yang berisi peringatan kepada manusia. Kemudian yang keempat adalah Al-Huda, yang berarti petunjuk. Al-Quran dikatakan Al-Huda karena ayat-ayatnya berisi petunjuk bagi manusia. Kemudian yang kelima adalah An-Nur, yang berarti cahaya. Al-Quran dikatakan An-Nur karena petunjuk-petunjuknya adalah sebagai penerang hati manusia. Kemudian yang keenam adalah Al-Bayyinah, yang berarti keterangan. Al-Quran dikatakan Al-Bayyinah karena ayatnya berisi beberapa keterangan atau penjelas bagi suatu masalah. Nama ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Bayyinah ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yang artinya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Anak-anakku yang Bapak banggakan, tugasnya adalah merangkum lanjutan materi bab 1 tentang sejarah pembukuan Al-Quran di buku catatan akidah akhlak dengan melihat YouTube ini. Sekian yang dapat Bapak sampaikan pada lanjutan bab 1, yakni sejarah pembukuan Al-Quran. Sekian, terima kasih dan tetap semangat dalam pembelajaran daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.